Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Pembahasan kedua pada siang hari ini tentang sifat malu yang merupakan permata yang mulia dan berharga yang sudah seyogyanya kita miliki bersama, terutama bagi para wanita. Sifat malu atau al-haya itu sifat yang akan menghalangi orang dari perbuatan haram, dari perbuatan yang tidak pantas, dan juga dari perbuatan merampas hak orang lain. Dari keterangan ini yang disampaikan sebagian ulama, sudah tampak betapa pentingnya kita semua memiliki sifat malu. Bila orang tidak punya sifat malu, maka akan mudah melakukan hal-hal yang buruk. Tidak adanya rasa malu itu menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, zina, omongan-omongan jelek, nyontek, kemudian ngeroyok punya orang lain. Ini terjadi di antara sebabnya karena orang itu tidak punya rasa malu. Dan rasa malu ini lebih pantas lagi dimiliki oleh seorang wanita. Kalau ternyata kemudian ada wanita kok joget-joget di depan umum, tiktokan, nyari duit dengan joget-joget, pertanyaannya, mana rasa malumu? Atau sebagian tanpa dibayar pun mau membuka auratnya atau memperlihatkan auratnya, berarti sudah tidak punya rasa malu. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, sifat malu penting sekali. Dikatakan sebagian ulama bahwa sifat malu salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Allah itu malu. Bila ada orang menengadahkan dua tangannya meminta sesuatu, Allah malu kalau orang itu tidak diberi apa-apa. Juga sifatnya malaikat, juga sifatnya para nabi dan orang-orang saleh. Jadi ini merupakan sifat-sifat orang-orang baik dari para nabi, para rasul, dari orang-orang saleh. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Arba'in Nawawi hadis ke-20 mengatakan Nabi Mas'ud bin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahu al-Bukhari. Dari sahabat mulia yang bernama Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri yang dikenal dengan Abu Mas'ud, ia mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda, di antara ajaran yang sampai kepada manusia dari ajaran kenabian-kenabian terdahulu adalah ucapan, kalau engkau tidak malu maka perbuatlah semaumu atau perbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau Fathul Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsin menyebutkan bahwa hadis mulia ini menunjukkan bahwa annal haya'a mamduh. Sifat malu itu terpuji. Sifat malu itu sesuatu yang terpuji. Karena malu, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yati illa bi khair.
tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Wa huwa fi hadhihi syari'ah wa kama huwa fi hadhihi syari'ati fa huwa fi syara'i sabiqah. Nah, sebagaimana rasa malu itu juga terpuji dalam agama Islam, syariat Nabi Muhammad SAW juga terpuji dalam syariat-syariat yang sebelumnya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa malu itu termasuk akhlak mulia yang ada pada risalah-risalah kenabian zaman dahulu sampai akhirnya sampai kepada umat ini. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Rajab Hanbali rahimahullah mengatakan bahwa makna hadis di atas itu anna hadha ma'thurun minal anbiya al-mutaqaddimin, bahwa perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta itu terwarisi dari nabi-nabi terdahulu. Wa anna an-nas tadawaluhu bainahum wa tawarasuhu anhum qarnan ba'da qarnin. Dan juga menunjukkan bahwa manusia itu saling estafet antara mereka dalam menerima pesan kenabian tadi, dan mereka saling mewarisi dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi ini salah satu hal yang ada pada risalah nabi-nabi terdahulu yang juga ditetapkan dalam agama kita, dan itu sudah cukup menunjukkan bahwa rasa malu itu baik, terpuji, dan sudah sepatutnya kita menghiasi diri kita dengan rasa malu itu, terutama kaum muslimah. Nah, sekarang apa maksud dari idza lam tastahi fasna ma syi'ta? Mari kita perhatikan keterangan ulama. Kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuai dengan kehendakmu. Di sini ada dua makna ya. Yang pertama lil ibahah, bahwa perbuatan itu boleh. Kapan itu? Kalau kamu tidak malu melakukannya. Orang mau nyontek itu kalau ketahuan malu apa tidak? Atau hidup saya, atau apakah dia bersyukur kalau dia ketahuan nyontek? Tentu tidak. Berarti itu sesuatu yang memalukan, maka jangan kamu lakukan. Kalau itu tidak memalukan kamu, kalau kamu nanti tidak malu, maka kerjakan. Kalau nanti kamu malu, jangan dikerjakan. Ini makna pertama sebagai ibahah. Untuk mengetahui sesuatu itu baik atau boleh, maka cara mengetahuinya adalah saya malu melakukannya apa tidak. Kalau saya dilihat orang, malu apa tidak? Kalau nanti saya ketangkap, malu apa tidak? Kalau konangan, malu apa tidak? Kalau tidak, berarti itu baik-baik saja atau bagus. Tapi tentu ini kembali kepada orang yang fitrahnya masih lurus, yang masih baik, masih normal, yang masih punya rasa malu, bukan orang yang fitrahnya sudah rusak ya. Saya nggak malu kalau minum khamr, ya kamu orangnya sudah begitu mana malu ya. Bukan yang seperti itu. Jadi orang yang masih lurus, dia malu untuk berbuat tidak sopan, dia malu untuk berbuat hal-hal yang tidak etis, tidak pantas, apalagi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama. Kalau kita ingin tahu sesuatu itu boleh atau baik, saya malu apa enggak ya? Kalau dilihat orang, kalau ketahuan orang melakukannya. Pegang HP, lihat macam-macam. Lihat kanan kiri mesti. Oh, berarti kita sedang melakukan yang enggak baik. Itu aja ya. Baca sesuatu
ada suara langkah-langkah langsung ditutup. Berarti kita sedang melakukan hal-hal yang sepertinya tidak baik. Mau kabur, siapa yang suka kabur? Yang suka kaburo siapa? Kan lihat nengok-nengok dahulu. Kok aman kelihatannya, keluar. Begitu ketangkap, malu. Dan itu sesuatu yang tidak baik. Mana kedua, ancaman. Idza lam tastahim fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, kerjakanlah semaumu ya. Jadi, kalau memang kamu sudah tidak punya malu lagi, silakan semau maunya. Ya. Ancaman, bukan mengizinkan tapi ancaman. Tanggung nanti akibatnya. Yang pertama ibahah membolehkan, yang kedua ancaman. Seperti mungkin ada siapa marah kepada orang lain, silakan kamu mau apa saja. Bukan berarti mengizinkan, tapi itu sedang marah dan mengancam. Nah ini makna yang kedua. Kalau orang itu sudah tidak punya rasa malu, maka akan diancam. Kalau memang kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, kerjakan apa saja, nanti resiko tanggung sendiri. Seperti i'malu ma syi'tum innahu bima ta'malun basir. Lakukan apa saja yang kamu inginkan, sungguh Allah itu Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Ini ancaman buat orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu, yang sudah rusak fitrahnya, yang sudah terjerat oleh hawa nafsu, maka rasa malunya akan hilang. Ayol hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Rasa malu ada dua. Ada yang khuluqan wujibillah dan ghaira muktasab. Ada rasa malu yang sudah menjadi tabiat seseorang ya. Dia tidak perlu melatih diri untuk malu, tapi sudah Allah beri rasa malu. Ini salah satu rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bagaimana akhlak-akhlak baik yang lain ya. Ada orang secara tabiat omongannya, tutur katanya lembut. Ini rezeki. Ini anugerah ya. Nggak perlu kursus, nggak perlu berlatih, tapi omongannya lembut. Omongannya baik. Sebagaimana ini anugerah, maka kalau orang sudah punya rasa malu itu anugerah ya. Anugerah besar yang harus disyukuri. Karena rasa malu yakufu an ketika bil qabaih akan menghalangi orang dari berbuat keburukan dan akhlak-akhlak yang rendah, tidak mau mengemis ya, tidak mau telanjang atau malu untuk telanjang dan lain sebagainya. Yang kedua, makanan muktasaban. Yang kedua, sesuatu yang dihasilkan melalui ilmu ya. Karena dia ilmunya tentang Allah bertambah. Ilmunya tentang keagungan Allah bertambah ya. Dia juga semakin tambah ilmunya tentang ilmu Allah Ta'ala, bahwa Allah mengawasi segala sesuatu. Dia juga tahu betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Maka timbullah rasa malu. Rasa malu karena dia belum bisa bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nikmat terus datang, tapi saya kok belum bisa syukur kepada Allah dengan baik. Ibadah saya belum banyak. Malu saya kepada Allah ya.
Kemudian malu juga kepada Allah berbuat maksiat walaupun di tempat yang sepi, nggak ada yang kenal ya. Ini rasa malu yang tumbuh dari ilmu. Kalau seorang hamba sudah kehilangan rasa malu, baik jenis pertama atau jenis kedua, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangi dia dari berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat, atau berbuat hal-hal yang tidak sopan. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah ta'ala. Ulama yang lain sudah menyampaikan bahwa kalau tadi sifat malu itu ada sifat yang terpuji, tapi ada sifat malu yang tercela. Apakah sifat malu tercela itu? Kalau sifat malu itu menghalangi dia berbuat kewajiban syariat, menghalangi dia melakukan kewajiban, menghalangi dia melakukan kebaikan, menghalangi dia untuk memenuhi hak orang lain. Saya malu jilbaban, ini malu yang nggak benar, malu yang tercela. Saya malu belajar qiraati misalnya. Kenapa Pak malu? Temannya kecil-kecil ya. Bukan dijawab, ya salah sendiri dulu, jangan nggak belajar gitu ya. Ini rasa malu yang tercela, yang menghalangi dia melakukan kewajiban, yang menghalangi dia melakukan kebaikan atau memenuhi hak orang lain yang harus dia penuhi. Di antara pelajaran dari hadis yang mulia ini, katakan Syekh Abdul Muhsin Abbad, anna khuluqa al-haya'i min al-akhlaqil karimah, sungguh akhlak malu atau sifat malu itu termasuk akhlak yang mulia yang diwarisi dari ajaran-ajaran kenabian sebelumnya. Al-hasu 'alal haya, pelajaran kedua, dorongan untuk memiliki sifat malu, wa tanwih bi fadli, dan pemberitahuan tentang keutamaannya. Dan ketiga, anna faqdal haya yuqi'u sahabahu fi kulli syarr, dan sungguh kehilangan rasa malu itu akan menjerumuskan orang ke dalam seluruh keburukan, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Demikian tambahan materi yang disampaikan setelah syarah tentang fadlul Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla menghiasi kita dengan rasa malu, sehingga tidaklah kita berkata kecuali baik, tidaklah kita berbuat kecuali baik, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita dengan sebaik-baiknya, serta meninggalkan maksiat, keburukan, dan hal-hal yang tidak pantas ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.